Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, silakan dibuka terlebih dahulu zikir pagi. Saya tuntun yang panjang dari nomor 3. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nomor 5, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nomor 6, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu
bi'azamatika an uqtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Terus nomor 16, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. 17. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba
wa amalan mutaqabbala. Baik, 50 doa. Sampai nomor berapa di sini? Berapa? 9. Baik. Kita ulang dari nomor 7. Doa memohon kemudahan. Saya tuntun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nomor 8, doa agar diperbagus setiap urusan sekaligus meminta husnul khotimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Doa nomor 9. Doa dimudahkan dalam urusan dan ucapan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 10. Doa minta ilmu, rezeki yang thayyib, yang halal, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik. Sekarang buka buletin hadis arba'in nomor 6. Judulnya hati-hati dengan syubhat dan perintah untuk menjaga hati. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi alla wa inna likulli malikin hima alla wa inna himallahi maharimuhu alla wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis sebenarnya sama seperti yang kemarin saya bahas di Masjid Al-Ikhlas yang malam Minggu. Namun versi yang berbeda dari hadis Arba'in Nawawiyah lebih menyinggung nanti masalahnya lebih umum dibanding di kitab Bulughul Maram. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat. Perkara syubhat ini yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad juga akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sini dijelaskan ada tentang masalah halal, haram, syubhat, terus menjauhi syubhat, menjauhi perkara yang masih samar, sampai pada perintah menjaga hati. Kita lihat faedah hadis. Pertama, ada 3 hukum yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu halal, haram, dan syubhat. Syubhat itu, Bu, yang masih samar. Syubhat itu yang masih samar. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, hukum itu dibagi menjadi 3 macam, dan pembagian seperti ini benar karena sesuatu bisa jadi ada dalil yang tegas yang menunjukkan adanya perintah dan ancaman keras jika ditinggalkan. Ada juga suatu yang terdapat dalil untuk meninggalkan dan terdapat ancaman jika dilakukan. Ada juga sesuatu yang tidak ada dalil tegas apakah halal atau haram. Yang pertama itu adalah perkara halal. Yang pertama adalah perkara halal yang telah jelas dalilnya. Jadi ada halal, sudah jelas dalilnya. Yang kedua adalah perkara haram yang telah jelas dalilnya. Makna dari bagian hadis halal itu jelas, yang dimaksud adalah tidak butuh banyak penjelasan dan setiap orang sudah bisa memahaminya. Yang ketiga adalah perkara syubhat yang tidak diketahui apakah halal atau haram.
Jadi ada 3 J. Ada halal, sudah jelas, tidak butuh banyak penjelasan. Ada yang haram, juga sudah jelas, tidak butuh banyak penjelasan. Yang ketiga itu perkara syubhat, masih belum jelas halal atau haramnya. Misalnya halal yang sudah jelas, sisi makanan, pokoknya makanan yang tidak ada dalil haram saja, maka jelas halal. Yang jelas haramnya, berarti kalau makanan yang jelas diharamkan, anjing, babi, itu jelas haram. Lalu yang ketiga, yang masih mengandung syubhat. Jadi yang masih mengandung apa? Syubhat. Syubhat ini belum jelas halalnya dan haramnya. Adapun masalah atau problem dibagi menjadi 4 macam. Pertama, yang memiliki dalil bolehnya, maka boleh diamalkan dalil bolehnya. Misalnya Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah, wa hilal lakum saydul bahari wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian hasil tangkapan ikan di air dan makanannya. Hasil tangkapan dan makanannya berarti baik yang ditemukan hidup-hidup maupun yang ditemukan dalam keadaan bangkai. Dan ini berlaku untuk semua hewan air. Hukumnya halal. Berarti kalau hukumnya halal, boleh dimanfaatkan. Yang kedua, yang memiliki dalil pengharaman, maka dijauhi demi mengamalkan dalil larangan. Ulang-ulang Ji, yang memiliki dalil pengharaman, dalil haramnya jelas, maka dijauhi demi mengamalkan dalil larangan. Contoh, khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Sesungguhnya khamar, judi, patung berhala, undian dengan anak panah, nah itu jelas dalil haramnya. Nah, kalau sudah tahu dalil haramnya, maka dijauhi. Maka khamar tidak boleh dicoba-coba walaupun sedikit. Ustaz, saya minum khamar sedikit tidak mabuk. Nabi SAW itu katakan, kalau khamar itu jika diminum banyak memabukkan, maka faqalilu haram. Sedikitnya juga tetap haram. Ingat kaidah khamr Ji. Khamr itu jika diminum banyak memabukkan, maka diminum sedikit juga tetap haram. Terus yang ketiga, yang terdapat dalil boleh dan haramnya sekaligus. Maka inilah masalah mutasyabih yang masih samar. Menurut mayoritas ulama yang dimenangkan adalah pengharamannya. Mendingan ditinggalkan. Misalnya ada ulama memfatwakan halal, ada yang memfatwakan haram. Nah, mana yang dipilih? Tinggal lihat. Oh, kalau sulit maka mending saya tinggalkan saja. Itu menyingkapi perkara mutasyabih.
Yang keempat, yang tidak terdapat dalil boleh, juga tidak terdapat dalil larangan. Maka ini kembali ke kaidah hukum asal. Hukum asal ibadah adalah haram. Sedangkan dalam masalah adat dan muamalah adalah halal dan boleh. Jadi kalau misalnya kita belum tahu ini boleh atau tidak, dan ini kita tidak tahu terdapat dalil boleh, juga tidak mengetahui terdapat dalil larangan, maka kembali ke hukum asal. Misalnya hukum asal ibadah adalah haram. Jika ibu dapat satu sholawat, ibu tidak mengetahui dalilnya, maka penyikapan untuk masalah ibadah adalah haram. Berarti baiknya tidak usah lakukan. Kapan boleh dilakukan, Bu? Kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tetap haram. Artinya tidak boleh dilakukan ibadah itu sampai ada dalil dulu. Zikir misalnya, disuruh ada satu bacaan zikir, bacaan A ini suruh baca 1000 kali, dan ibu tidak mengetahui dalilnya, maka apa yang dilakukan? Tidak lakukan dulu. Sekarang masalah adat. Adat tadi hukum asalnya halal dan boleh. Ingat, halal dan boleh untuk adat. Misalnya berpakaian. Nah, laki-laki pakaiannya tidak terlalu dibuat aturan secara ketat. Maka misalnya ada pakaian laki-laki pakai koko, dalil bolehnya ada nggak? Nah, kita tidak temukan dalil spesifik. Dalil larangannya ada ataukah tidak? Kita tidak temukan juga dalil larangan spesifik. Maka kembali hukum asal adat. Adat yang kita pakai sehari-hari ini, itu termasuk. Maka hukum asal pakaian itu boleh. Berarti pakai seperti itu dibolehkan. Namun kalau sudah ada aturan, kalau sudah ada aturan ini tidak boleh dipakai, maka baiknya dihindari. Itu lebih aman. Contoh, apa ya pakaian ibu-ibu apa ya? Apa, Bu? Kebaya. Auratnya tertutup mboten. Ngepres. Ngepres kan berarti masih terlihat lekuk tubuh. Sedangkan ada dalil yang menyatakan dilarang pakaian yang telanjang, kasiyatun ariyat. Berarti baiknya dihindari. Apalagi, Bu? Konde. Kenapa, Bu? Asli apa palsu? Palsu. Terus bentuknya gimana, Bu? Seperti punuk unta. Maka dihindari. Apalagi, Bu? Bulu mata. Apa bulu matanya, Bu? Dicukur. Oh, gini-gini ini tuh. Oh. Ibu Wonosari juga sami mawon. Kalau cukur boleh atau tidak? Enggak boleh. Kan darurat itu. Apalagi tadi sudah tuh. Apalagi
pakaian-pakaian Bu. Celana panjang boleh nggak ibu-ibu? Cuma celana panjang aja. Aturan untuk pakaian wanita diingat saja ya Bu, diusahakan tidak membentuk lekuk tubuh. Itu kaidah itu. Pakaian wanita itu diusahakan tidak membentuk lekuk tubuh. Maka kalau selamat dari ini aman. Jadi bisa dipahami sendiri. Wah, saya mau main sepeda gimana Ustadz? Ya sudah, pakai gamis. Dalamannya celana panjang. Ya diusahakan, cari sendiri caranya, mikir sendiri pokoknya. Itu masalah adat ya. Terus masalah muamalat. Muamalat ini seputar jual beli, akad-akad, perjanjian, sewa menyewa, utang piutang, itu namanya muamalat. Jadi ada interaksi uang juga di situ, barang uang. Hukum asalnya halal dan boleh selama tidak ada dalil larangan. Diingat baik-baik. Itu kaidah asal dulu. Kaidah asal, hukum asal muamalat itu halal dan boleh. Selama tidak temukan masalah di situ, maka kembalikan ke hukum asal. Jadi kalau kita mikir transaksi itu sebenarnya tidak rumit. Cukup pelajari yang masalah-masalah saja. Temukan masalah, jadi bermasalah gitu. Oh lihat, ini ada unsur apanya sini ya. Dipelajari dulu, tek gitu. Oh ini ada unsur zolimnya enggak? Oh ini ada unsur gorornya atau tidak? Ini ada unsur ribanya atau tidak? Muamalat masalahnya kembali pada 3 hal Bu. Zolim, goror, riba. Saya ulang-ulang ini terus itu. Zolim, goror, riba. Zolim, barang curian misalnya, haram itu. Goror, ada sesuatu tidak jelas. Bisa satu pihak untung besar, yang lain buntung besar. Itu pengertian goror ya. Goror sesuatu tidak jelas. Bisa jadi dapat untung besar, bisa jadi dapat buntung besar. Namun goror yang masalah, goror yang besar. Kalau goror yang kecil dimaafkan. Contoh, goror kecil. Masuk toilet ada bayaran. Berapa biasanya? 2.000. Mau pakai airnya sedikit banyak tetap sama toh. Namun kalau sudah berubah jadi mandi, karena airnya lebih banyak lagi, maka harganya jadi naik, mungkin 5.000. Nah berarti 2.000 ini dengan biaya 2.000, ada yang pakai sedikit atau banyaknya air, dianggap itu gorornya kecil. Itu tidak masalah Bu. Maka kadar air tidak perlu diatur. Itu goror kecil. Contoh lagi, makan. Kalau makan ngambil sendiri, prasmanan, suruh baru kemudian bayar. Nasi ambil sepuasnya boleh. Namun kalau untuk yang dihitung apa? Lauk apa sayur?
lauknya kan. Nanti dihitung, ini ambil tempe, ambil telur, apa ambil ayam. Itu kan? Kenapa nasi nggak dihitung? Kenapa, Bu? Nah, kenapa yang dihitung ambil ayamnya, ambil tempenya, ambil telurnya? Karena nasi itu kalau diambil banyak sekalipun, Bu, penjual nggak rugi besar. Dia ngambil nasi segini, setumpuk ini, setumpuk gunung. Lauknya tempe, nggak rugi besar dia. Namun kalau lauknya, nasinya sedikit, dia ambil tempe 3, ayamnya 2, telurnya 1. Rugi besar nggak? Rugi besar itu kalau nggak dihitung. Maka yang dihitung apanya? Lauknya. Maka ketika dihitung nasi tadi, itu namanya goror kecil. Nggak masalah, Bu. Jadi nggak usah hitung-hitung nasinya tadi. Kecuali kalau di restoran-restoran besar ya, nambah nasi lagi, nambah lagi gitu bayar. Nah, kalau lauknya, itu baru dihitung. Kalau ini rugi, maksudnya diambil banyak, ya pasti di sini nanti rugi besar. Oh, berarti dihitung satu persatu per item. Dihitung apa yang diambil. Berarti untuk ngambil nasi tadi termasuk goror kecil. Paham itu? Baik. Goror juga bisa terjadi pada barang yang diambil secara acak. Diambil secara acak ini dengan cara undian, atau pokoknya diambil, asal diambil gitu. Terus yang mau ambil ini harus bayar dulu, maka dia nanti sifatnya untung-untungan. Ada permainan di pasar malam atau di time zone, itu ada jenengan beli tiket terus masukin koin di situ, maka ada mesin yang gerak. Ini kumpulan boneka di bawah. Ya. Mesinnya turun, tek. Diambil. Kadang dapat boneka. Kesempatan langsung tukar lagi. Tek. Nggak dapat lagi. Berarti ada yang buntung besar. Ada yang ngambil lagi, dapat 2 sekaligus. Berarti untung besar. Karena dia di sini untung-untungan, nasib-nasiban, maka itu namanya goror besar. Nggak boleh. Iya tak? Berarti kalau ada permainan di pasar malam seperti ini atau di time zone, nggak boleh. Dan time zone saya belum temukan suatu yang halal di situ. Ada nggak di Wonosari time zone? Sudah masuk? Belum? Hati-hati itu. Saya belum temukan suatu yang boleh di situ. Ya kalau main-main tapi nggak boleh ambil hadiah berarti. Cuma main aja. Tapi kalau ambil hadiah masalah di situ. Ada lagi sifatnya undian juga. Nah ini di akhir tahun ini banyak promonya ini. Ibu-ibu belanja di supermarket, terus dapat apa? Kupon. Dicatat namanya kan, masukin lagi dalam kotak. Di akhir tahun 31 Desember misalnya diundi itu. Boleh atau tidak? Boleh enggak, Bu? Ibu-ibu? Dirinci. Pertama, kalau harga barang tidak naik, normal-normal saja. Saya beli sabun ini kemarin 20.000. Adanya undian ini juga sama 20.000. Berarti yang punya toko itu tidak ngambil dari
kelebihan ya. Jadi ini memang ya sudahlah, keuntungan dia diambil untuk ya lariskan dagangan. Seperti ini boleh. Harga normal ya. Namun kalau harganya nggak normal lagi, sudah dinaikkan semua barang. Misalnya semuanya dinaikkan 1000 semuanya gitu. Dari 1000 ini dipakai untuk undian tadi, maka statusnya gharar besar, judi. Nggak boleh. Dan ada gharar juga yang ibu-ibu dapati tapi karena butuh akhirnya jadi boleh. Contoh, beli telur itu jenengan tidak tahu di dalamnya isinya bagaimana. Nggak bisa diterawang kan? Kalau saya beli air ini jelas airnya gimana. Kalau beli telur jelas nggak isinya? Jelas atau tidak, Bu? Dan ibu tidak pernah nyuruh si penjual pecahin telurnya dulu baru mau beli. Padahal ibu beli sesuatu yang gak jelas. Ibu beli gharar namanya. Namun gharar ini dalam keadaan butuh. Itu kebutuhan, Bu. Jadi gak usah permasalahkan, gak usah jenengan muring-muring sama pedagang. Oh, jenengan jual gharar ini, siapa tahu telur busuk nanti yang dijual. Kan pedagang tahu yang mana yang busuk, mana yang enggak. Maka gak usah dibuktikan. Ghararnya ada, namun ghararnya dalam keadaan apa, Bu? Butuh. Ada gharar lagi, untung-untungan, tapi sifatnya ikutan. Sifatnya ikutan atau tabi'. Seperti asuransi kan masalah. Tapi kalau kita beli sesuatu, disuruh satu paketnya itu dengan asuransi. Saya mau beli barang misalnya dari luar kota gitu. Ini barang mahal. Pak, ini sekalian dengan asuransinya, Pak. Ini harus ada asuransi. Nah, maka ketika bayar asuransinya disertakan ketika itu. Maka kalau asuransi jadi ikutan, maka jadi boleh. Bukan pokok. Karena saya maksudnya beli barang. Saya bukan ngikut asuransinya. Namun saya beli barang, asuransi ikutan, maka tidak masalah. Yang masalah kalau ibu sengaja pasang premi untuk ikut asuransi secara khusus. Nah, itu baru jadi problem. Namun asuransinya jadi ikutan, maka tidak masalah. BPJS punya enggak? Malah kalau enggak punya itu kena masalah sekarang loh itu. Dalam pengurusan beberapa itu nanti dihalang-halangi gitu. BPJS itu sama dengan asuransi. Namun ada golongan-golongannya, ada miskin, dia berhak untuk dapat. Namun ada yang BPJS mandiri. Kalau sekarang harus terpaksa ngikut. Ya, harus terpaksa ngikut kan? Berarti pertanyaannya, kalau akhirnya dapat asuransi dari BPJS, boleh dimanfaatin nggak? Boleh. Kalau kebutuhan boleh. Namun bagi yang berkecukupan, dia cuma memanfaatkan sebatas premi yang disetor pertama. Ya, BPJS seperti itu. Nah, balik lagi ke tadi, hukum asal muamalat selama tidak ada masalah boleh-boleh saja. Satu lagi, riba kan? Riba. Transaksinya tadi kalau tidak ada riba aman. Kalau ada riba jadi masalah. Kadang ribanya berupa trik. Triknya itu akal-akalan. Gini, si A punya motor, dia jual pada si B, beli secara nyicil, kredit, bayar 20 kali, motor 20 juta.
20 kali dalam jangka waktu 20 kali pembayaran ini, motor dari si B ini kemudian di masa itu dibeli lagi oleh si A. Tapi dengan cara bayar cash, tapi bukan dengan harga 20 juta lagi. Namun dengan harga 17 juta. Langsung dikasih. Nih, saya beli motormu cash. Tapi si B tadi tetap harus bayar cicilan motor 20 kali sampai 20 juta. Tapi dia sudah dapat uang cash berapa tadi? 17 juta. Ini namanya trik riba. Barang motor tadi sejatinya tidak ada. Yang terjadi adalah minjamkan uang 17 juta, disuruh kembalikan berapa? 20 juta. Trik riba. Dan beberapa transaksi ada yang seperti itu. Seperti ada namanya sukuk ijarah. Ada di beberapa bank. Nah, sukuk-sukuk seperti ini masalah. Pokoknya transaksi dilihat selamat dari 3, muamalat selamat dari 3 hal ini. Zalim, gharar, riba. Kalau tanya transaksi apapun selamat dari 3 ini, maka selamat. Namun kalau 3 ini masih ada, itu jadi transaksi yang bermasalah. Leasing itu artinya menyewakan. Leasing, Bu, itu artinya menyewakan. Ibu beli motor leasing, itu sejatinya ibu beli sekaligus sewa. Transaksinya begini. Kamu bayar sampai lunas. Ini 20 kali cicilan. Setelah lunas motor itu jadi milikmu. Tapi kamu baru sewa. Maka ketika baru bayar 5 terus macet nggak bisa bayar lagi, motor berhak ditarik. Maka dia gabungkan 2 akad yang sama-sama boleh sebenarnya. Dia gabungkan yang pertama akad jual beli, kemudian digabungkan dengan akad sewa. Tetapi ketika 2 ini digabungkan jadi transaksi bermasalah. Transaksinya nggak jelas. Saya beli namun saya belum miliki. Ibu beli motor namun dianggap belum dimiliki karena masih dianggap sewa. Maka berhak untuk ditarik motor tadi ketika macet. Ditarik pun nggak ada uang-uang balik ke jenengan. Padahal jenengan sudah bayar sekian rupiah. Dan leasing itu artinya tadi ya, menyewakan. Tapi transaksi sewanya itu apa? Sewa beli. Belinya kapan? Ketika masa sewanya sudah berakhir. Nah, baru terakhir itu beli. Tapi 2 transaksi ini digabung jadi satu. Jika sudah lunas sampai 20 kali pembayaran, nah itu baru jadi milikmu. Beli tapi belum dimiliki. Nih, ibu datang ke pasar toh. Bu, saya jual ini ke jenengan, namun belum jadi milik jenengan. Gimana coba kalimatnya itu? Berarti belum bisa dipakai. Maka jadi transaksi yang nggak jelas. Itu yang ada dalam dunia leasing. Wallahu a'lam. Terus yang kedua dan seterusnya ini tentang perihal syubhat. Insyaallah kita bahas berikutnya. Sekarang buka matan Abi Syuja. Sampai mana, Bu? Perkara yang mewajibkan mandi sudah? Rukun mandi sudah? Rukun mandi sudah? Sunnah mandi? Belum. Baik, sekarang kita bahas sunnah mandi. Sunnah mandi halaman 37. Kalau rukun mandi berarti yang mewajibkan kita untuk mandi. Kalau rukun mandi wajib ya, berarti kalau sunnah berarti hukumnya sunnah. Wa sunanuhu, dan sunnah mandi khamsatu asya, ada 5 macam. Satu, at-tasmiyatu, membaca basmalah. 2, wal wudu'u qablahu, dan berwudu sebelumnya.
3. Wa imrarul yadi 'alal jasadi. Menggosokkan tangan ke badan. 4. Wal muwalatu. Beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya. Yang kelima, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. 1. Baca basmalah. Baca basmalah nggih. 2. Berwudu sebelum mandi. 3. Menggosokkan tangan ke badan. Nah, ini digosok-gosok. Ya. 4. Beruntun. Jadi kalau mandi langsung aja sampai rampungkan mandi tadi. Tidak diselingi perbuatan lain dulu. 5. Mendahulukan bagian kanan. Dari sisi kanan dulu, kemudian baru sisi kiri. Nah, coba bandingkan dengan rukun kemarin. Kalau rukun itu ada 1 niat, 2 menghilangkan najis jika ada di badannya, 3 mengalirkan dan meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Ini wajib ya. Berarti kalau berwudu sebelum mandi nggak wajib. Seandainya ibu nggak pakai wudu, langsung air ada, saya niatkan ini untuk mandi besar, ambil air tadi, siram itu. Sudah, cuma siram saja tanpa diawali wudu, mandinya sudah dikatakan apa? Sah. Terus membaca basmalah. Nah, sekarang masalahnya kita sudah berada dalam kamar mandi. Padahal dalam kamar mandi tidak menyebut nama Allah. Maka yang dilakukan pertama, ibu bisa membaca basmalah dari luar, bukan di dalam kamar mandi. Atau pilihan yang kedua, basmalahnya cukup dalam batin, tidak di lisan. Karena tidak boleh dalam kamar mandi membaca bismillah. Terus yang ketiga, imrol yad 'alal jasad. Ini tadi gosok-gosok ini ya. Nah, di sini dengan catatan Bu, baiknya tidak pakai sabun dulu. Ibu penuhi rukun dulu, siram dulu badan tadi dengan air. Sabun ibu bisa pakai dengan 2 cara, Bu. Yang pertama, sabun tadi itu pakai dulu sebelum ibu niatan untuk mandi. Atau yang kedua, sudah mandi, ya, baru kemudian pakai sabun, terus disiram lagi. Tapi masalahnya bagusnya dihindari menyentuh kemaluan saat mandi. Kemudian yang keempat, beruntun. Jadi tidak diselingi ngobrol lama gitu, enggak. Ya, tidak diselingi cuci pakaian dulu terus mandi lagi gitu lanjut, enggak. Ya, sudah siram kepala terus dia mau, wah, saya mau cuci celana saya dulu gitu. Enggak boleh. Sunnah dia tinggalkan berarti. Kemudian mendahulukan yang kanan. Kanannya ini mulai dari depan dulu. Depan, sisi depan, terus habis itu sisi belakang. Kaki juga, kaki depan, kemudian sisi belakangnya. Kemudian yang tangan kiri juga, kiri dari sisi depan, kemudian belakang. Ya, yang kaki juga demikian, kaki kiri depan, kemudian kaki kiri belakang. Ada juga sunnah yang belum disebutkan di sini. Kalau dalam matan Fathul Qarib, bisa ditambahkan sunnah yang lainnya lagi yang tidak disebut, menyiram 3 kali 3 kali. Menyiram 3 kali 3 kali. Taslis 3 kali 3 kali. Terus ada tambahan lagi, tahlilus sya'r.
yaitu menyela-nyela rambut. Jadi ada rambut ya, tebal. Ini di sela-selanya juga gini, digini-gini ini. Biar air masuk ke sela-sela rambut ini. Sekarang masalah kaitannya dengan rambut. Bagaimana dengan ikatan rambut ibu-ibu? Rinciannya ada 2. Yang pertama, kalau mandi haid disunahkan untuk dilepas ikatan rambutnya. Sunnah, enggak wajib. Disunahkan dilepaskan ikatan rambutnya. Ingat ya, disunahkan. Kemudian yang kedua, kalau mandi junub, maka ikatan rambut tidak mesti dilepas. Kalau mandi junub, ikatan rambut tidak mesti dilepas karena faktor masyaqqah, kesulitan. Repotnya ibu-ibu karena junub lebih berat daripada mandi haid. Paham tuh ibu-ibu? Wes paham. Nah, jadi bedanya situ ya. Namun kalau mandi haid, seandainya ibu nggak lepas pun mandinya tetap sah. Karena tidak sampai ikatan sampai wajib. Aisyah pernah, ya kalimatnya sebenarnya memarahi sahabat sebenarnya. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia fatwakan ketika itu, para wanita yang mandi, pokoknya mandi apapun, ikatan rambutnya itu dilepas. Kemudian Aisyah negur, ya, kenapa kamu nggak sekalian suruh saja rambut perempuan itu dicukur habis saja gitu, biar nggak repot-repot kayak gitu, apa-apa kok dilepas terus gitu. Aisyah sampai nadanya seperti itu, tanda dia nggak setuju dengan fatwa sebagian sahabat tadi. Dan Aisyah lebih paham tentang masalah ini karena langsung belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tentang mandi ada dari hadis Aisyah, hadis tentang mandi juga ada dari hadis Maimunah. Maka menunjukkan kalau dua orang ini sudah bicara tentang masalah mandi, berarti sudah diingatkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kesimpulannya tentang masalah ikatan rambut. Wallahu a'lam. Baik, jika ada pertanyaan disilahkan. Monggo. Nah, itu ada mic, itu langsung Bu Hansa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah bantuan BOP untuk TPA. Ini baru turun kan? Ya. Terus masih boleh disuruh beli apa saja. Ya. Pokoknya ikut pembelanjaannya, ikut aturan itu. Nggak boleh akal-akalan misalnya, sudahlah nggak apa-apa, kita nggak usah belanja ini, nanti semua untuk pengajar aja, untuk anak-anak saja, nggak boleh. Berarti dia buat pelaporan fiktif. Gimana? Nggak boleh, harus sesuai. Nggak boleh buat pelaporan fiktif, berarti dusta, bohong, nggak boleh. Iya, jadi hitungan dosa, nggak amanat. Pokoknya kalau dari misalnya dari ini dana dari Kemenak turunnya suruh seperti itu, ikuti aturan saja.
Oh harus beli face shield misalnya, beli. Oh beli masker, beli. Beli ini, pokoknya apa saya disuruh dari dana itu hanya boleh dimanfaatkan untuk itu saja, tidak boleh di luar dari itu. Kalau mau beli apa? Ada nggak di aturan itu beli seragam? Tidak ada, nggak boleh. Tidak boleh sama sekali. Gitu. Ayo, di belakang tadi. Ya. Ya. Masih boleh dimanfaatin. Gitu. Iya. Boleh. Rondo karo dudo meneh. Iya toh? Gini aja, sesama besan itu mahram apa bukan? Ya sudah berarti. Ya boleh. Misalnya ceritanya di dunia nyata kayak gitu, boleh. Ji. Hai. Depan. Ya, depan. Ya, sudah. Ntar bawa ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talak. Berat ini. Terus. Kita pisah saja, terus kita pisah saja. Apa terus kalimat lanjutannya? Kita pisah karena long distance, ya kan? Atau itu memang kalimatmu mau cerai. Kalau kalimatnya dia niatin untuk talak, berarti jatuh talak. 2 kali langsung. Iya, tanya niatannya apa. Kalau niatannya pisah berarti ya pisah. Niatannya cerai ya jatuh cerai. Namun kalau niatannya nggak jatuh cerai, cuma emosi saja, ya nggak jatuh. Gitu ya. Makanya kalau suami itu paham kata-kata seperti tadi itu tidak keluar, Bu. Itu ibaratnya punya kartu ampuh, kartunya ditahan dulu. Ini saya mau kasih kartu kuning nih sama istri nih, tahan dulu, salahnya apa? Jangan cuma pakai emosi, semua ya bisa emosi aja gitu. Hah? Ya sabar-sabar hadapi suami seperti itu. Iya.
5 kali susu, duduk terpisah. Sudah berapa kali susuan? 5, syarat 5. Lah, enggak. 5. Kemarin saya jelaskan ya. Datang di sini, tek, 1, duduk, sudah, puas, pisah. Tek, 2, nyusui lagi, sampai 5 kali. 5 majelis. Kalau pakai botol, ya 1 botol dianggap puas berarti 5 botol. Paham? Di bawah 2 tahun. Ya. Bon. Mana lagi? Depan Bu. Sebentar Bu. Pinjam uang di bank. Iya, sudah jelas riba. Terus pinjam uang di bank terus untuk beli tanah, ya. Tanahnya ditanduri pari, terus itu dimakan sendiri. Dosa minjamnya riba, haram. Nanduri pari tadi halal. Kan suatu zat yang baru. Tapi yang tadi suatu kesalahan, dosa besar. Yang ini beda lagi. Yang nanduri tadi beda lagi. Saya nggak bebasin makannya, tapi baiknya nggak pinjam biar nggak dapat seperti ini, gitu. Tapi kalau itu dimakan halal. Transaksi yang masalah adalah pinjam ribanya. Pun, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya barang siapa? Tokonya diizinkan enggak kita promokan? Diizinkan, aman berarti. Ibu sebagai wakil. Yang kirim barang siapa? Sana. Ya berarti ibu marketer, berarti tukang promo. Dapat komisi kan? Ambil untung sendiri, berarti dibebasin. Boleh. Ibu paham jual beli kayak gini? Jadi cuma ini ambil foto, ini saya mau jual gelas nih. Ini bukan barang saya ini. Punya toko. Tapi saya diizinkan. Sudah, foto aja Mas. Nanti dijual. Oh, saya foto bagus. Kemudian saya masukin di medsos atau saya masukin di Instagram atau di story WA misalnya. Nah, ada yang nanya, itu gelasnya berapa? Oh, gelasnya sekian, 30.000. Nah, 30.000 saya sudah ambil untung dari situ. Saya punya barang enggak? Enggak, itu punya barang toko. Diizinkan enggak? Diizinkan. Kalau diizinkan boleh. Yang enggak boleh gimana? Barang toko cuma jenengan ambil fotonya, enggak diizinkan. Belum dapat izin kan? Nanti kalau ada yang pesan baru beli, nah itu baru jadi masalah. Kalau izin berarti sudah punya barang sejatinya. Namun kalau belum dapat izin berarti belum punya barang. Berarti jual barang yang belum dimiliki. Kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Janganlah engkau menjual barang yang belum jadi milikmu. Gitu nje. Namun kalau sudah dapat izin berarti sudah seperti yang memiliki barang. Cuma diizinkan untuk pasarkan. Baik. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sepersusuan.
Kira-kira susunya itu harus dicari tahu. Misalnya kalau ini tinggal di Karangrecek, berarti ibu susunya itu di Karangrecek. Situ. Masalahnya begini, misalnya gini, Ji. Saya orang Karangrecek, terus dapat susu anak saya itu dari ibu yang di Karangrecek gitu. Ya. Dan ibu ini nyusui siapapun. Dan itu awalnya dia nggak jelas karena belum tahu hukum. Dia nyusui ini sudah 5 kali masing-masing sudah lebih gitu. Karena dia punya susu yang melimpah misalnya. Maka nanti keputusannya kalau dia mau menikah ya untuk amannya tidak memilih orang yang ada di Karangrecek. Itu akibatnya itu. Karena kan mahram kan jadi mahram. Karena belum jelas mana mahramnya, ya biar amannya tidak ambil sama sekali kalau nikah orang dari sini. Oh itu orang Piaman, ya sudah nikah sama orang Piaman saja. Orang Karangrecek masalah dengan anak saya karena susunya nggak jelas. Paham tak? Makanya kalau bisa cari tahu siapa ibunya, mendingan dapat susu itu dari langsung ibunya siapa. Tahu ini silsilahnya. Oh berarti ini dengan anak saya ini dengan ibu ini berarti ini anak susunya. Kalau ibu ini yang punya susu ini punya anak, oh berarti jadi saudara susuan dengan anak saya. Gitu. Kan jadi jelas. Kalau jadi tidak jelas kayak tadi konsekuensinya waroknya ditinggalkan semuanya berarti. Itu tadi yang kita bahas syubhat itu loh. Ini masih syubhat ini. Ini anaknya yang mana ya? Ibu ini nyusui ya? Padahal saya juga nyusu dari situ. Jangan-jangan ini semua saudara sepersusuan saya. Maka dia tinggalkan. Ya, gitu pembahasan. Cukup? Ya. Berapa kegugurannya kandungannya? 2 bulan. Tidak harus. Karena baru 2 bulan. Kalau sudah tiupkan terus saja, baru dianggap seperti manusia yang lain. Pertanyaan kurang penting. Tidak penting. Pertanyaan itu tidak akan nambah iman, gak akan kurangi iman. Iya kan? Pertanyaan yang bikin pusing, gak nambah iman, gak kurangi iman, gak usah dijawab. Baik. Ustaz, bagaimana tentang hukumnya kopi kekinian yang menggunakan campuran rasa yang menyerupai rasa liqueur seperti Baileys, kopi, dan lain-lain? Menyerupai rasa apa? Rasa menyerupai rasa liqueur. Liqueur itu apa ya? Baileys, kopi, rum kopi. Kalau itu cuma menyerupai saja, bukan campuran khamar, nggak masalah. Cuma menyerupai rasa. Yang masalah kalau campuran kopinya ada rum, ada khamar, ya semacam jenis itu baru jadi masalah. Ada lagi? Ya. Bagaimana hukumnya arisan barang diperbolehkan atau tidak? Baik. Arisan? Arisan barang. Apa? Ibu arisan barang apa, Bu? Tas. Baik. Lihat, tas harga berapa? 1 juta. Ini branded banget itu berarti ya. Bukan tas 20.000. Nah, tas branded. Nah, tas dijadikan tadi misalnya 2 juta. Jadikan arisan. 20 orang. 2 juta berarti berapa?
100 ya. 100 orang, 100 ribu ya Bu ya. 100 ribu dari 20 orang ini. Yang dapat tas pertama, berarti dia tinggal bayar cicilan untuk lunasi tas ini. Utang kan? Baik. Sekarang yang dapat tas kedua, dia sudah bayar pertama. Ya, dia sudah bayar pertama 100 ribu. Terus sudah dapat, nanti dia sisanya lagi dia bayar lagi. Tas belum didapati, dia sudah bayar duluan. Namun ada sesuatu yang tertunda. Maka ada sesuatu yang tertunda dengan sesuatu yang tertunda. Ini jual beli kali bil kali. Tertunda dengan tertunda, utang dengan utang, maka nggak boleh. Maka yang selamat cuma yang pertama. Yang dapat arisan barang yang pertama. Yang dapat kedua, ketiga, keempat nggak ini dapat. Maka kalau mau aman, arisannya arisan uang. Sudah dapat uang, beli tas atau beli yang lainnya, dibebasin. Kalau dia nggak mau beli tas, sudah dia ambil uang saja, lebih aman. Ini biasanya yang buat ini pedagang tasnya. Karena yang mau beli itu nggak punya duit, ya sudah, wes arisan, arisan, ayo. Kayak panci juga kan, ada kan? Arisan panci. Nah, yang jual itu yang punya jualan panci, dia bikin arisan untuk itu biar laku. Ya, baiknya tidak pakai barang, namun arisannya uang dengan uang, lebih aman. Satu lagi terakhir. Wallahu a'lam. Apa yang bagaimana mau halal Bu? MLM kalau di dalamnya itu barang yang kamuflase, yang diinginkan situ pertama anggota masuk, terus dicari downline, sehingga nanti barang dianggap seperti tidak ada. Yang ada adalah uang dengan uang. Maka mengharap member baru, mengharap downline baru, maka itu jadi masalah. Karena nanti pada suatu titik downline atau member baru tidak didapati lagi, mandek usaha ini. Nggak boleh. Jadi barang itu cuma kamuflase saja. Ciri-cirinya seperti itu. Mana yang lebih dahulu, istri solihah atau suami solih? Dua-duanya. Mana yang lebih dahulu? Ya dua-duanya memperbaiki diri lah. Nggak bisa salah satu Bu. Nanti saya bilang suami soleh, nanti ibu nggak usah belajar agama berarti. Kan dua-duanya. Terus. Ustaz, bagaimana kalau dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya berbeda dengan suami yang kadang-kadang ada masalah dalam hubungan kami. Apa yang harus saya lakukan? Tetap lanjut dan sabar. Iya. Bagaimana untuk wanita haid ziarah kubur? Masih dibolehkan, tidak ada larangan untuk wanita haid ziarah kubur. Untuk tadi masalah kopi tadi itu ternyata yang dimaksud adalah minuman keras. Nggak boleh. Kalau campurannya miras nggak boleh. Bagaimana mengatasi bahwa padahal saya sudah sering istighfar? Ya mungkin kurang ngaji, kurang ada berada dalam majelis ilmu dan seterusnya. Baik, kita cukupkan. Ya. Jadi ada kejadian ada akhirnya teman dia sudah menikah, anaknya sudah kelas SMA, sudah SMA. Anaknya SMA itu baru ketahuan ternyata kalau bapak ibunya itu adalah saudara sepupuan. Terus itu bapak anaknya itu hukumnya gimana? Baru ketahui belakangan tak? Iya. Bapak sama ibunya berarti pisah. Iya, bisa, langsung bisa. Terus anaknya sudah kalau gitu gimana lagi? Agak pusing di hukumnya. Ditanya anaknya disandarkan pada siapa gitu? Iya, terus anaknya, suaminya anaknya kan ikut ke ibu, sedangkan si bapak juga menginginkan anaknya ikut ke bapak. Anaknya masih kecil. SMA, tapi gede. Nah sudah, terserah dia mau ikut siapa. Cukup ya. Baik, insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran, berikan kita ilmu yang manfaat, dan senantiasa diberikan keistiqomahan di atas iman. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.